bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Yahya pasal 15 ayat yang ke-16, atau dalam terjemahan baru Yohanes 15 ayat 16, yang berbunyi sebagai berikut. Bukannya kamu ini yang memilih aku, melainkan aku inilah yang memilih kamu, serta menetapkan kamu, supaya kamu ini pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal adanya, supaya barang apapun yang kamu pohonkan kepada Bapa dengan namaku, ia karuniakan kepada kamu. Terjemahan baru minta tolong dibaca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Iya, terima kasih, silakan duduk. Ini adalah merupakan perkataan daripada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 15 ini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Bahkan dia berkata tentang satu perumpamaan bahwa dia adalah pokok anggur dan murid-muridnya adalah carang-carang. Setiap carang yang melekat kepada pokok dia pasti akan berbuah. Dan tatkala dia berbuah maka semakin dibersihkan oleh Tuhan. Tetapi pokok yang tidak berbuah itu dikeratnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini berbicara bagaimana Tuhan menggembalakan atau memimpin murid-murid, mengarahkan mereka, mengajarkan mereka tentang keselamatan, menyampaikan kepada murid-murid tentang rencana-rencana Tuhan yang besar. Sebab itu dalam ayat pokok dikatakan, bukan kalian yang memilih aku, tetapi Tuhan katakan aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu, supaya kamu pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal. Jadi Tuhan memilih murid-murid ada maksud. Demikian juga tatkala Tuhan memilih saya dan saudara. Tuhan tatkala memilih kita, maka dia punya rancangan yang terindah. Dan kita percaya bahwa pilihan Tuhan itu bukan seperti pilihan manusia. Karena manusia hanya memilih apa yang berkenan kepadanya. Apa yang dia suka itu dia pilih. Tetapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan punya rancangan-rancangan beda dengan rancangan-rancangan manusia. Pikiran-pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran-pikiran kita manusia. Karena pikiran-pikiran Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Kemudian tatkala manusia jatuh dalam dosa, Tuhan punya rencana yang besar bagaimana mengembalikan orang-orang yang sudah berdosa untuk diselamatkan. Karena Tuhan menyediakan dua tempat yang kekal, yaitu sorga dan neraka. Nah, Tuhan tidak menginginkan orang-orang pilihannya itu masuk neraka. Tetapi Tuhan mau kita semua yang sudah dipilih oleh Tuhan itu masuk surga. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita kembali ya. Kita kembali bahwa Tuhan yang sudah memilih kita. Dan pilihan Tuhan bukan cuma baru kemarin. Tuhan memilih saya dan saudara. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang pilihan Tuhan itu sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini ada. Luar biasa, wow. Mari kita baca dalam Efesus pasal Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ayat 4. Sebagaimana yang Ia memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tiada bercela di hadapan Tuhan. Iya, sebagaimana Dia memilih kita di dalam Kristus
Sebelum dunia ini ada. Wow. Saudara, itu luar biasa pikiran Tuhan. Memang kita manusia tidak dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan. Sebab apa saudara sekalian? 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Kita saudara sekalian punya rancangan, tidak mungkin kita punya rancang 1000 tahun. Mungkin kita punya rencana ya cuma sepanjang hari ini. Sepanjang minggu mungkin ada program-program. Sepanjang bulan kita bisa rencanakan apa yang akan kita kerjakan dan apa akan kita hasilkan. Bahkan cita-cita kita pun sangat terbatas, tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Sehingga saudara sekalian, karena memang kita tidak dapat memahami pikiran Tuhan, mari kita selalu datang bertanya-tanyakan Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita sebelum dunia ini ada, bahkan Tuhan sudah menetapkan nama-nama. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan tahu nama-nama domba-domba pilihannya, sehingga Dia panggil satu demi satu. Saya dan saudara Tuhan panggil satu-satu. Kita sudah punya nama dan Tuhan tahu. Jadi luar biasa, sebelum alam ini dijadikan Tuhan sudah tetapkan, sudah memilih kita supaya kita suci di dalam Kristus. Nabi Yeremia juga dikatakan saudara, bahwa masih dalam kandungan rahim Tuhan sudah membentuk dia sehingga dia menjadi kudus dan menjadi nabi untuk orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat yang iya. Dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan, aku sudah. Tetapi Tuhan mau mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni dengan catatan apabila Tuhan sudah ampuni, orang jangan lagi berbuat dosa. Dan pengampunan Tuhan bagi saya dan saudara, kita dibayar tunai. Bukan dibayar dengan uang, dengan dolar, bukan dibayar dengan emas, permata yang mahal, tetapi dengan darahnya, dengan pengorbanan Kristus luar biasa saudara. Kristus, anak satu-satunya, dikorbankan untuk menebus saya dan saudara. Sebab itu kita melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kebaikan Tuhan ini apa yang kita mau balas? Yaitu tentunya kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, dikatakan ayat pokok tadi, tatkala Tuhan sudah memilih kita dan menetapkan kita, maka Tuhan suruh pergi untuk mengeluarkan buah. Amin. Nah, buah-buah yang Tuhan inginkan adalah buah-buah yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara sekalian kita pergi dan melakukan kehendak Tuhan, artinya kita dalam dunia ini kita disuruh oleh Tuhan untuk melangkah dan tetap mengeluarkan buah. Karena diumpamakan oleh Tuhan bahwa orang-orang pilihan Tuhan itu adalah seperti tamannya Tuhan, kebunnya Tuhan. Ya. Yesaya pasal 4. Mari kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal 4 ayat yang ke-7. Yesaya 4 ayat 7. Ya. Ya, Yesaya 5 ayat 7. Yesaya 5 ayat 7. Bahwa sesungguhnya kebun anggur Tuhan seruas sekalian alam itulah orang isi rumah Israel, dan segala orang Yehuda itulah suatu tanaman yang disukainya. Maka ia sudah bernanti-nanti akan barang yang benar, tetapi sesungguhnya busuk belaka, dan akan kebenaran, tetapi sesungguhnya ada gaduh belaka. Iya, saudara, Tuhan mengumpamakan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Israel seperti kebun anggurnya Tuhan. Nah, tentu dalam kebun itu Tuhan menginginkan akan berbuah-buah yang baik. Tetapi ternyata yang mereka keluarkan itu buah-buah yang busuk. Dan ini menjadi contoh bahwa saudara sekalian gereja Tuhan, saya dan saudara, Tuhan minta supaya jangan berbuat seperti orang Israel berbuat. Buah, saudara sekalian,
yang busuk itu tentu tidak akan ada yang suka. Kalau kita memiliki pohon kemudian dia berbuah busuk, apakah kita bisa konsumsi? Tidak bisa. Biar lagi mangga yang enak, ya, biar lagi rambutan yang tak kupas, tapi kalau busuk itu orang tidak suka. Biar lagi pisang yang bagus, kuning bagus, tapi kalau busuk orang akan buang, tidak akan dimakan. Nah saudara, ini berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan bagi orang-orang pilihannya, yaitu berbuat baik. Jadi orang bukan menjadi buah kemudian dikonsumsi, tetapi apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan baik. Itu adalah buah-buah yang Tuhan ingin melihat. Tuhan ingin saya dan saudara berbuat sesuai dengan kehendaknya. Amin. Karena kalau kita melakukan kebaikan, maka Tuhan juga akan berkenan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, saudara sekalian. Karena saudara sekalian, tatkala umat Israel berbuat dosa, maka mereka saudara sekalian ditegur oleh Tuhan, diingatkan jangan berbuat dosa. Kalau mereka berbuat dosa, kemudian juga mereka berbuat kebaikan, Tuhan tidak akan menerima kebaikan mereka. Karena saudara sekalian, rupanya yang Tuhan mau perbuatan yang baik dan kita melakukan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam Yesaya pasal yang pertama, ya, orang-orang Israel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi Tuhan katakan aku tidak berkenan akan korban-korban itu. Kenapa? Karena hati mereka tidak dibarui. Ya, mari kita membaca dalam Yesaya pasal 1. Baca mulai ayat yang ke-10. Dengarlah olehmu akan firman Tuhan, hai segala penghulu Sodom. Berilah telinga akan hukum Allah kita, hai bangsa Gomora. Apa guna kepadaku kebanyakan korbanmu? Demikianlah firman Tuhan. Jemulah aku akan segala korban bakaran daripada domba jantan, dan akan lemak segala lembu yang tambun. Maka tiada aku suka akan darah lembu muda, atau anak domba, atau kambing jantan. Apabila kamu datang hendak menghadap hadiratku, siapa gerangan sudah menyuruhkan kamu menjejak halamanku? Jangan lagi kamu membawa persembahan dengan cuma-cuma, bahwa pembakaran dupa itu kebencian kepadaku. Segala bulan baru dan Sabat dan panggilan sidang berhimpun itu tersabat tiada tersabarkan olehku. Demikian pun puasa dan segala hari raya, segala bulanmu baru dan segala masa raya kamu yang tertentu itu kebencian kepada hatiku dan suatu keberatan kepadaku. Penatlah aku menyabarkan dia. Apabila kamu menadahkan tanganmu, aku mengejamkan mataku daripadamu. Jikalau kamu memperbanyakkan sembahyangmu sekalipun, tidak juga aku mendengar bahwa tanganmu berlumurkan darah. Basuhkanlah dan sucikanlah dirimu, lalukanlah kejahatan perbuatanmu itu daripada mataku, dari hadapan mataku. Berhentilah daripada berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, tuntutlah perkara yang benar, tolonglah akan orang yang teraniaya. Perbuatlah insaf akan anak-anak piatu, dan bicarakanlah acara orang janda perempuan. Kemudian marilah kamu, hendaklah kita berhukum bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau segala dosamu bagai warna kirmis sekalipun, niscaya ia akan menjadi putih seperti salju. Jikalau ia itu merah patma sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti bulu kaki domba. Saudara, Tuhan menegur orang Israel. Jadi ibadah-ibadah orang Israel itu tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan korban Tuhan tidak lagi berkenan, ya. Bahkan mereka tambah jam doa, Tuhan tidak mendengar. Bahkan mereka berpuasa, dikatakan dalam ayat ini, Tuhan saudara sekalian memalingkan muka. Di sana kita melihat kenapa Tuhan tidak dengar, kenapa Tuhan tidak peduli. Karena perbuatan mereka, kejahatan mereka semakin bertambah-tambah. Dikatakan saudara sekalian dalam ayat yang ketiga,
Tuhan mengumpamakan bahwa lembu mengenal orang yang punya dia, dan keledai pun tahu akan palung tuannya. Tetapi Israel tiada berpengetahuan, dan umatku tiada berakal budi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, perjalanan orang Israel menjadi contoh dan teladan bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini. Apa yang mereka perbuat? Ya tentunya tidak semua jahat, tetapi yang baik itu menjadi teladan. Kemudian saudara sekalian, kejahatan mereka kita lihat supaya jangan kita jatuh juga seperti mereka jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Nah, oleh sebab itu kita kembali mengingat apa maksud Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan itu adalah buah-buah yang dimintakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengenal saudara apa yang Tuhan minta, ya. Ada 3 macam buah bagi gereja Tuhan, orang yang percaya di akhir zaman ini. 3 macam buah yang harus kita keluarkan. Yaitu yang pertama adalah buah-buah pertobatan. Ya. Tatkala kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus hidup di dalam pertobatan. Karena seperti yang diajarkan dalam 7 tingkatan iman, bahwa mendengar firman yang pertama, kemudian percaya dan terima Tuhan Yesus. Menyesal dan bertobat tanggal kedua, kemudian mengeluarkan buah-buah pertobatan. Kita perhatikan saudara sekalian dalam Matius pasal yang ketiga. Mari kita baca Matius pasal yang ketiga, ayat ya. Keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadan dan tobat. Keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadan dengan tobat. Jadi tatkala Tuhan memanggil saya dan saudara, yang pertama kita harus bertobat. Keluarkan buah-buah pertobatan. Artinya kita menunjukkan kepada orang sekalian dan kepada Tuhan perbuatan kita yang lama. Dulu masih berbuat jahat, sekarang sudah berbuat baik. Itu buah. Nah, ini saudara sekalian permintaan Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita melakukan semua ini, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Dan saudara, akibat kalau kita tidak bertobat, kita tidak melakukan pertobatan, kita baca ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, Ayat 10, ayat 10. kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam air. Ya, saudara, kapak sudah tersedia. Setiap pohon yang tidak berbuah yang baik pasti akan ditebang. Kehidupan rohani kita, kalau kita tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan, Tuhan akan menebang kita. Artinya saudara sekalian, ditebang dengan harapan dia akan bertunas baru dan dia akan berbuah yang baik ke depan. Karena saudara, ya seperti contoh tatkala orang menanam tanaman, ya di belakang rumah kita pernah tanam pepaya. Ya ternyata dia tidak bertumbuh bagus. Tetapi setelah saya potong dia punya ujung, dia mulai bertunas dan mulai mengeluarkan yang baik. Jadi ada maksud apabila dia belum mengeluarkan buah. Nah itu buah-buah pertobatan saudara. Dan ini buah-buah pertobatan harus kita keluarkan setiap hari, setiap saat dan tiap waktu. Artinya dalam hidup kita, kita harus hidup dalam pertobatan. Artinya melakukan kehendak Tuhan. Jangan berbuat dosa, karena dosa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, ada buah-buah pelayanan di dalam ayat pokok tadi, ya. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu, serta menetapkan kamu supaya kamu pergi mengeluarkan buah dan buahmu itu kekal. Ini berbicara tentang buah-buah pelayanan. Buah-buah pelayanan saudara sekalian harus kita keluarkan, ya.
Yaitu saudara sekalian, memang ya firman Tuhan mengingatkan bagi kita bahwa pelayanan kepada Tuhan itu sangat baik dan sangat utama. Itu yang Tuhan minta, ya. Karena kadangkala kita meminta kepada Tuhan, kenapa Tuhan belum berkati? Kenapa kita belum mendapatkan? Karena ini yang Tuhan minta, kita belum dapat mengeluarkan, ya. Dikatakan saudara dalam Tuhan, buah-buah pelayanan, ya. Maleaki pasal 3 ayat 8, kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta Iya, alam. ini saudara sekalian kembali mengingatkan soal persepuluhan, ya. Bawalah ke perbendaharaan rumah Tuhan, ya. Diingatkan, memang kita sih sudah tahu, ya. Tetapi dasar dari mana dan apakah kita sudah melakukan dengan segenap hati? Karena memang kadang-kala ini memang menjadi beban bagi kita. Karena saudara sekalian kadang berpikir, ya, bahwa kalau kita hanya mendapatkan sedikit, ya perpuluhan sedikit, oke. Tapi kalau sebanyak, kita akan berpikir terlalu banyak mau kasih ke Tuhan. Tetapi tak dapat tidak harus kita lakukan, ya. Nah, kalau kita tidak melakukan, maka di firman Tuhan katakan menipu Tuhan. Nah, saudara sekalian, mungkin kita ya belum memahami bagaimana cara menghitung. Mungkin ada yang berpikir yang sisa ini Jo, DP 1/10. Karena kalau orang Israel itu perpuluhan itu dihitung daripada hasil panen buah-buahan, hasil kebun, ya, hasil penjualan, hasil berdagang, itu semua ambil perpuluhan untuk bawa ke rumah Tuhan. Nah, saudara, kadangkala apabila dia seorang pegawai, tatkala dia mendapatkan gaji 10 juta, kemudian dia berpikir berapa besar 1/10 yang akan diberikan. Karena tatkala dia terima 10 juta, dia punya gaji 10 juta, kemudian ada potongan-potongan lain-lain, ya. Ada potongan bank lah, mau bayar ini, bayar itu. Akhirnya dia tak sisa 1 juta. Tinggal 1 juta. No, berapa dia mau kasih Pak Tuhan? DP 1/10. Cuma 100.000, ya. Jadi sebetulnya dihitung dari awal. Berapa kita terima total itu? 10 juta, ya. 1 juta. Nah, ini jangan sampai kita salah, saudara sekalian. Karena kadangkala orang potong, akhirnya DP sisa. Nah, ini perhitungan yang salah. Kalaupun kita masih keliru, maka firman Tuhan mengingatkan agar supaya berilah yang terbaik. Sebab itu saudara, ya, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Bahkan binatang-binatang pelahap, artinya apa? Virus-virus, hama-hama yang sewaktu-waktu dapat mengancam hasil panen kita, itu dijauhkan oleh Tuhan, ya. Memang kita bangga kalau kita punya hasil, wah banyak sekali, ya. Tanam padi biasanya cuma 3 karung, itu 30 karung, wah luar biasa, bangga. Itu ada pertolongan Tuhan. Tapi biasanya 30 kurang terima 3, dia akan kecewa, ya. Nah, ini contoh saudara sekalian. Kemudian ada persembahan khusus.
tatkala kita mendapatkan kelebihan, bawalah kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan, bukan dipersembahkan kepada manusia. Ya. Supaya perbendaharaan rumah Tuhan itu berjalan dengan baik. Itu hanya sekedar untuk diingat. Kemudian itu berlaku bagi sidang jemaat, bagi hamba Tuhan, itu pelayanan mimbar. Melayani dengan menyampaikan kebenaran, pengajaran yang benar, supaya sidang jemaat mengerti dan dibawa pada kesempurnaan. Mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga boleh semua diselamatkan oleh Tuhan. Memang mengeluarkan buah-buah ini sangat berat, saudara. Tetapi Tuhan katakan, kalau kita melekat pada pokok, maka kita akan berbuah-buah yang baik. Dan kalau kita melekat kepada Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, Tuhan katakan, minta apa yang Tuhan mau minta, pasti Tuhan akan kasih. Ya, mari kita baca dalam Yahya pasal yang ke-15 atau Yohanes pasal 15, baca ayat yang ke-2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, setiap ranting di dalam Tuhan yang tidak berbuah itu dikeratnya, tetapi setiap carang yang berbuah dibersihkannya. Ayat 7. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam dan kamu, firman Tuhan ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, minta saja apa yang kamu dan kehendaki, kamu akan menerimanya. kamu akan menerimanya. Ya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapa dipermuliakan kalau orang memiliki Tuhan, orang berbuah-buah banyak, Bapa dipermuliakan. Kalau Bapa dipermuliakan, maka Bapa itu akan mengasihi kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Jadi saudara, ini adalah kunci bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Dalam pelayanan juga, ya, sebagai hamba Tuhan, melayani dengan tulus, tanpa mengharapkan sesuatu, tetapi hanya berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintahkan untuk menyampaikan, pergilah kamu, beritakanlah Injil itu, jadikan segala bangsa itu menjadi muridku, baptiskan mereka, ajar mereka, yang sakit jamah dan sembuhkan. Itu tugas pelayanan. Dan ini adalah buah-buah pelayanan bagi hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Kita diajarkan dengan buah ini. Mau berbuah sidang jemaat? Jadi Tuhan bilang, coba apa kita. Kadang-kala saudara Tuhan hanya mau coba apa Tuhan. Kadang-kala Tuhan masih ragu, Tuhan betul ini atau enggak? Ya. Kalau kita kasih ini, kira-kira kita mau dapat apa Tuhan? Dia mulai ragu tentang Tuhan. Memang saudara sekalian, beda persembahan satu-satunya dan persembahan kelebihan. Sebab itu Tuhan kasih perumpamaan di dalam ibadah orang Yahudi. Kemudian ada orang mulai bawa persembahan. Di situ ada seorang janda, dia membawa persembahan. Kemudian Tuhan perhatikan, dia bilang pada murid-muridnya, perhatikan, janda ini sudah memberi daripada kekurangannya. Yang lain-lain memberi pada kelebihan. Apa maksudnya, saudara? Artinya, janda ini apa yang ada padanya? Cuma uang satu-satunya, uang belanjaan mungkin. Tetapi dia bawa persembahan kepada Tuhan. Itu Tuhan lihat. Tuhan tidak buta, tapi Tuhan melihat, saudara. Dia bawa yang terbaik. Tetapi kalau orang-orang pejabat, bos-bos pegawai, mereka datang, Tuhan tidak perhatikan. Apa sebab? Yang dorong bawa kepada Tuhan itu kelebihan mereka. Mungkin mereka punya simpanan di bank dan DP bunga itu terlalu besar, mungkin DP bunga itu 10 juta. Dia bawa 1 juta, itu bagi orang biasa terlalu besar. Atau dia membawa persembahan 5 juta, dia masih ada 5 juta dari bunga, sedangkan DP pokok tak kurang. Ataupun dia memberikan bunga
semuanya 10 juta. Itu tidak tak kurang dia punya pokok. Nah, itulah perbandingan dengan seorang janda yang miskin itu. Jadi kalau kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, ingat baik-baik saudara, hidup kita kok dalam tangan Tuhan. Sebab itu memang ini juga jadi pengalaman bagaimana kita belajar bertambah-tambah iman di dalam Tuhan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan secara khusus. Kalau kita punya hubungan bagus dengan Tuhan, maka kita akan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kita tidak ragu-ragu lagi tentang segala apa yang kita alami dan kita kerjakan. Karena sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan sehingga kita menderita. Kita mengalami banyak musibah. Kadangkala yang kita harapkan tidak terwujud. Kita sudah mendapatkan berkat tetapi hilang begitu saja. Kitab Nabi Hajai pasal 1, pasal 2. Perhatikanlah jalanmu. Kamu menabur banyak tapi mendapatkan sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu berpakai-pakai tapi tidak sampai suhu tubuhmu tetap kedinginan. Kamu menaruh tetapi seperti menaruh pada pundi-pundi yang berpesok, berlobang. Ini yang diingatkan oleh Tuhan. Perhatikanlah jalan kita. Kita sedang dibentuk saudara. Kalau sekarang pun kita belum mengerti, mari kita mengerti apa maunya Tuhan. Jadi kalau kita diberkati mengerti kehendak Tuhan. Itu buah yang kedua, buah-buah pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah buah-buah Roh Kudus, ya. Dan buah-buah pelayanan kalau kita tidak mengeluarkan, mari kita membaca bahwa kita akan dikerat oleh Tuhan. Yang kita sudah baca di dalam ayat 2 tadi. Tiap-tiap cara di dalam aku tiada berbuah dikeratnya. Artinya kalau dikerat itu dicabut tuh, dikerat, dicabut. Kalau tidak berbuah, nah kalau dicabut kemudian dia dibuang. Kalau dia masih tertabur di tanah atau jatuh di tanah yang baik, dia masih bisa berbuah. Itu buah-buah pelayanan. Kemudian yang ketiga yang harus kita keluarkan yaitu buah-buah Roh Kudus, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Mari kita baca firman Tuhan. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sampai di sana. Di sini dikatakan tentang buah-buah Roh Kudus. Ya, kita dimintakan oleh Tuhan atau gereja Tuhan, orang percaya, saya dan saudara dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tuhan mintakan supaya kita dapat mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus seperti dikatakan di dalam Galatia 5 ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 karunia karunia Roh Kudus yang harus gereja Tuhan keluarkan. Memang saudara, untuk mengeluarkan kasih ini itu memang tidak mudah, ya. Karena kasih itu dikatakan panjang sabar dan penyayang, ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih itu selama-lamanya. Jadi baru satu saja tentang kasih, maka kita juga dipertanyakan apakah kita dapat mengeluarkan buah ini, ya. Memang saat ini saya tidak dapat menguraikan semua tentang buah roh, tapi hanya saja satu buah, yaitu buah kasih, ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Mari kita membaca firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1 mulai. 1.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Terus Kasih itu sabar, sabar, kasih itu murah hati, murah hati, ia tidak cemburu, tidak ia cemburu, tidak memegahkan diri, tidak memegahkan dan diri, tidak sombong, tidak sombong. ia tidak melakukan yang tidak sopan, Dia tidak melakukan yang tidak sopan. dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Iya, Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang tidak lain. pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, Iya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Iya, sampai di sana. Saudara, kita memperhatikan satu buah saja dulu, kasih. Iya. Meskipun kita, saudara sekalian, dikatakan bisa berkata-kata dengan bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan sekalipun, tetapi aku tidak memiliki kasih, bukan apa-apa. Meskipun aku bisa memindahkan gunung, yang pokok di sini adalah kasih yang mengikat dan yang menyempurnakan. Nah, oleh sebab itu saudara, memang gereja Tuhan tak dapat tiada di akhir zaman ini harus mengeluarkan buah roh, yaitu kasih di antaranya. Buah roh ini saudara dikeluarkan tatkala kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus dan karunia-karunia yang ada akan memampukan kita untuk berbuah kasih, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita tidak memiliki karunia-karunia, kita tidak akan mungkin mewujudkan kasih ini. Sebab itu Rasul Paulus katakan, ya, kasih itu segala-galanya. Segala sesuatu itu saudara sekalian terjadi karena kasih. Yang Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita lewat pengorbanannya. Sebab itu Tuhan mintakan kepada kita, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu hukum kasih. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak dapat mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, ya, di antaranya kasih, maka saudara sekalian kita akan dikutuk oleh Tuhan. Ini buah yang terakhir yang harus dikeluarkan oleh gereja Tuhan atau orang yang percaya. Mari kita membaca dalam Matius 21. Matius 21 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan yang kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Iya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, terjenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?
Iya, sampai di sana. Saudara, kalau kita tidak mengeluarkan kasih, buah roh, maka kita akan dikutuk oleh Tuhan. Kalau kita dikutuk oleh Tuhan seperti pohon ara, tatkala Tuhan mencari buah, tidak ada buah, maka Tuhan katakan jangan lagi berbuah selama-lamanya. Pohon kalau sudah tidak berbuah, maka saudara sekalian itu tidak berguna. Kalau petani memiliki pohon kemudian tidak berbuah, lebih baik pohon itu ditebang. Tanam pohon yang lain yang bisa menghasilkan buah. Dan inilah yang dimintakan oleh Tuhan. Sebab itu saya dan saudara di hari-hari ini, tujuan Tuhan memilih saya dan saudara, Tuhan punya rancangan agar supaya kita boleh memiliki hari depan yang indah dan berbahagia. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancangan-rancangan Tuhan bagi kita, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sehingga kita memiliki hari depan yang indah dan berbahagia, bersama dengan anak-anak, bersuka cita, bersama cucu-cucu, bahkan cece-cece. Kita mengalami kebersamaan karena saudara kita melakukan kehendak Tuhan. Kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu hargailah panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, agar supaya kita bisa, saudara sekalian, mendapatkan apa yang kita inginkan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita akan masuk pada perjamuan kudus.